Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wageng, kali ini saya ingin mengarah terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang kamu miliki untuk malam hari ini. Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran tersebut ini masih berasal dari kondisi pemikiran kamu. Kenapa saya mengatakan masih berasal dari kondisi pemikiran kamu untuk malam hari ini? Sepertinya kamu ini sedang mempertanyakan diri kamu sendiri, kapan saya ada perubahan, kapan saya ada kemajuan, kapan saya ada perkembangan. Saya yakin dan saya percaya yang tersimpan di dalam pemikiran kamu untuk malam hari ini, kamu ini selalu mempertanyakan keadaan yang sedang kamu alami, di mana ketika kamu mempertanyakan keadaan yang sedang kamu alami, sepertinya membuat diri kamu ini merasa terbebani.
Saya sekedar memperingatkan diri kamu, lagi-lagi sekedar memperingatkan diri kamu secara pemikiran. Tidak ada sesuatu hal yang harus kamu sugestikan secara pemikiran kamu sehingga pemikiran kamu mempertanyakan diri kamu sendiri. Kamu jangan mempertanyakan kapan saya ada kemajuan, kapan saya ada perkembangan, kapan saya ada perubahan. Semesta masih merestui apa yang menjadi perkembangan kamu, semesta masih merestui apa yang menjadi perubahan kamu untuk ke depannya. Kenapa saya mengatakan perihal semesta? Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu The Death, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur air berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, posisi diri kamu masih ada perubahan, masih ada perkembangan, masih ada kemajuan, geng. Jadi, kamu jangan berputus asa. Kamu jangan seperti orang yang bersifat pasrah. Kamu jangan memberikan suatu pemikiran agar pemikiran kamu benar-benar tersugesti. Saya akuin memang keadaan kamu di masa lalu terlalu banyak yang namanya kegagalan, terlalu banyak yang namanya kesedihan, terlalu banyak yang namanya beban, terlalu banyak yang namanya kekecewaan. Tetapi dari apa yang kamu alami di masa lalu, seakan-akan itu harus bisa kamu ambil nilai positifnya. Nilai positif dari keadaan di masa lalu kamu itu harus bisa membuat pemikiran kamu, siapa tahu untuk ke depan Sang Pencipta masih memberikan yang terbaik. Karena apa yang terjadi di masa lalu kamu itu hanya bersifat sementara waktu, dan itu hanya membuat diri kamu agar kamu didewasakan secara mendadak. Jadi apa yang didewasakan secara mendadak dari kondisi di masa lalu kamu, anggap itu adalah pengalaman untuk kamu ubah dan membuktikan bahwasannya semesta masih merestui diri kamu untuk ke depan. Apa yang barusan saya katakan, geng, saya memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwasannya diri kamu ini masih ada perubahan. Puji Tuhan, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya katakan tadi itu dijamah oleh pergerakan semesta dan dijamah oleh pergerakan Sang Pencipta. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dari perjalanan komitmen kamu, tidak berbeda jauh dengan apa yang barusan saya katakan dari kondisi kehidupan kamu di masa lalu. Karena perjalanan komitmen kamu itu adalah suatu bentuk kebiasaan buruk yang dimana kamu terlalu mempercayai manusia itu, terlalu mempertahankan manusia itu. Tetapi ketika kamu mempertahankan dan memberikan kepercayaan terhadap manusia itu, justru manusia itulah yang mengakhiri hubungan tersebut. Saya mengatakan kebiasaan buruk kamu bukan berarti saya ingin menyalahkan diri kamu atau menyudutkan diri kamu, tetapi realita yang berbicara. Sangkin baiknya diri kamu, kebaikan kamu itu mengarahkan diri kamu dalam situasi komitmen seperti apa? Pembusukan. Muncul kartu Seven of Pentacles. Kartu koin yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 7 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-7 koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini pun mendukung dari kemunculan kartu pertama. Kenapa saya mengatakan mendukung dari kemunculan kartu pertama? Bukan hanya perubahan atau perkembangan yang akan kamu dapatkan, tetapi ada tabur tuai dari kondisi kesedihan kamu.
Apa yang menjadi kegagalan kamu, apa yang menjadi kesedihan kamu, itu akan diperlihatkan kembali terhadap diri kamu, tetapi situasinya bukan situasi yang bersifat negatif terhadap diri kamu untuk ke depan. Akan ada tabur tuai yang akan membuat diri kamu ini kembali untuk ceria, kembali untuk gembira, dan kembali untuk tersenyum. Muncul kartu Three of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 3 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketiga pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini seperti memperingatkan diri kamu, hapus apa yang menjadi kesedihan kamu. Ya, hapus air mata kamu. Apa yang menjadi kekecewaan kamu, apa yang menjadi duka kamu, itu harus bisa kamu ikhlaskan. Kenapa saya mengatakan diri kamu ini menghapus apa yang menjadi kesedihan kamu? Kesedihan kamu, duka kamu, kekecewaan kamu, itu hanya bersifat sementara waktu untuk kamu rasakan. Saya selalu mengatakan terhadap diri kamu, situasi yang sedang kamu alami itu hanya bersifat sementara waktu untuk mendewasakan diri kamu. Karena di balik dari duka kamu yang kamu terima, akan ada sukacita yang akan kamu dapatkan. Kartu pertama saja sudah saya katakan ada perubahan, ada perkembangan, dan ada kemajuan. Muncul kartu Six of Swords, kartu pedang kembali yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 6 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin bertanya, tidak ada niat untuk mensugesti diri kamu. Apakah diri kamu ini belum bisa move on dari kepergian manusia tersebut? Hah? Apakah diri kamu ini belum bisa mengikhlaskan atas dasar dari kepergian dia, di mana kepergian dia sudah menggiring berbagai opini terhadap diri kamu? Hah, Wak Geng? Pertanyaan yang barusan saya katakan tadi, benar atau tidak, semuanya kembali terhadap diri kamu, tetapi saya mencoba untuk memperingatkan diri kamu. Utamakan dulu apa yang kamu inginkan untuk ke depan daripada diri kamu mengutamakan apa yang menjadi kondisi perasaan kamu. Karena kalau kamu terjebak dengan situasi di mana kamu belum bisa move on, kamu yang akan kacau balau. Karena kalau kamu belum bisa untuk melupakan bagaimana kepergian manusia itu, kamunya nanti yang akan merasa terbebani. Kartu ini berbicara agar diri kamu menentukan apa yang menjadi keputusan kamu di dalam kehidupan kamu untuk ke depan. Kalau kamu membawa apa yang menjadi kehidupan kamu untuk ke depan, kartu pertama akan terjadi terhadap diri kamu. Tetapi kalau kamu masih membawa kehidupan kamu secara perasaan agar bisa menoleh terhadap kondisi di belakang, kartu Three of Swords akan berbicara terhadap diri kamu dan kamu akan selalu merasa sakit hati dan berduka. Muncul kartu King of Pentacles, kartu koin yang keluar, tetapi kartu tersebut raja yang memegang satu koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari koin tersebut, ya lagi-lagi koin yang saya tarik ini berbicara secara kabar baik. Kabar baik dalam arti apa? Berbagai peluang, berbagai rezeki, berbagai keberlimpahan, berbagai keberkahan masih akan menghampiri diri kamu. Ini raja kemakmuran. Jadi, secara finansial, secara penampilan, secara kebutuhan, secara pekerjaan, secara penjualan aset, secara bisnis atau usaha, itu akan kembali normal. Kalaupun saya mengatakan kartu koin ini secara perjalanan komitmen kamu,
kartu ini ada kaitannya dengan kemunculan kartu 6 pedang. Kenapa saya mengatakan ada kaitannya? Saya tadi sempat mengatakan terhadap diri kamu, kalau kamu masih ingin menoleh terhadap situasi perasaan kamu di masa lalu, itu akan menggambarkan manusia itu secara karakter dan kamu akan tetap memikirkan bagaimana manusia itu terlalu serakah, terlalu sombong, dan terlalu angkuh. Apa yang menjadi karakter dia itu akan tersimpan di dalam pikiran kamu. Masih mau memikirkan hal tersebut? Kalau saya berada di dalam posisi kamu, lebih baik saya membuang daripada saya harus terus-menerus menyimpan. Muncul kartu Three of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 3 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ketiga cawan tersebut, saya rasa satu cawan yang saya tarik ini mendukung dari kemunculan kartu King of Pentacles serta The Death. Kenapa saya mengatakan mendukung? Bukan hanya rezeki, bukan hanya perkembangan, tetapi ada perayaan besar yang akan kamu terima, akan ada keceriaan, akan ada senyuman, dan akan ada kegembiraan yang masih akan kamu rasakan. Muncul kartu The Temperance, unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Temperance. Lagi-lagi ini seperti berbicara terhadap diri kamu agar kamu bisa memaafkan kondisi yang sudah terjadi terhadap diri kamu. Kalau kamu memaafkan kondisi yang terjadi terhadap diri kamu, tindakan kamu itu akan mencerminkan diri kamu bersifat rukun secara pembawaan energi dan kamu ini pun akan kembali stabil. Muncul kartu The Star, unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Star, saya rasa ini berbicara secara takdir atau nasib, tetapi mengatakan masih ada kesempurnaan hidup yang akan kamu dapatkan. Apa yang menjadi takdir kamu, apa yang menjadi nasib kamu dalam waktu dekat itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kamu dan apa yang menjadi harapan kamu. Tetapi dengan syarat, jangan terlalu gelisah, jangan terlalu merasa khawatir. Apa yang menjadi kegelisahan kamu dan kekhawatiran kamu kesampingkan, nikmati apa yang menjadi kehidupan kamu, tetap sinkronkan apa yang menjadi spiritual kamu terhadap Sang Pencipta. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu The Star sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.